ujung selatan Papua, terhampar sebuah tempat yang dulu sunyi dan terpencil, Boven Digul. Disinilah Bung Hatta, sang proklamator, pernah diasingkan oleh penjajah. Di balik jeruji alam ini, beliau tetap menulis, merenung, dan menjaga semangat kebangsaan. Saya anak pertama dari 3 bersaudara dan saya mempunyai 2 adik. Cita-cita saya menjadi guru dan saya pengen kembali ke Papua untuk mengajar anak-anak di kampung yang membutuhkan pendidikan. Karena mereka belum bisa membaca, menulis, menghitung, karena mereka kekurangan guru-guru. Kini, dari tanah yang sama, generasi muda kembali menyusun harapan. Mereka adalah anak-anak yang akan melanjutkan perjuangan melalui jalan pendidikan. Dan kami mendapatkan seleksi. Seleksinya tuh kayak macam soal. Dan kita yang ikut ini ada 11 orang. Dan kita ikut seleksi dan kita mengikuti, kita dari 11 itu kita ikut sampai akhirnya kita dapat 6 orang saja. Dan kita dapat 6 orang, kita masih diseleksi lagi, kita ikut seleksi lagi sampai akhirnya kita dapat 2 orang. 2 orang itu saya dan 1 teman. Terus saya dan 1 teman kita ikut seleksi lagi sampai akhirnya kita penilaian tetap sama. Jadi kita dites sampai akhirnya 5 orang dan saya nilai yang lebih tinggi, jadi saya yang dipilih. Yang jelas sedih sebab Nia kalau di rumah tuh dia paling rajin sudah. Dia suka ganti saya pulang sekolah, kalau saya ini harus pergi jalan, pergi jualan kah, begitu toh. Jadi Nia tuh kalau pulang sekolah tuh masak, menyimpan rumah, pel dari belakang sampai depan semua. Jadi kalau dia jalan itu jelas rasa kehilangan. Nia kalau di sana tuh khawatirnya nanti pi jalan dengan teman-teman kah, kita takutnya nanti kenapa begitu. Terus ya kalau sakit baru kita tidak tahu informasi karena dikasih HP tuh pada hari-hari tertentu yang nanti dong kasih HP. Jadi kita tidak tahu dia punya informasi begitu toh. Itu yang jelas kita khawatir juga. Nia kalau di sana tuh harus ingat berdoa, hari Minggu ke gereja, ingat karena kok tete itu pendeta, jadi setiap hari harus kok ke gereja. Hari Minggu harus ke gereja. Terus ingat orang tua yang di sini, sayang kok ke bapak. Keadaannya aku lihat sekarang. Saya berharap itu Nia tuh bisa sekolah baik, tidak pikir yang sana sini. Bung Hatta pernah bertahan dalam keterasingan. Anak-anak Digul kini tumbuh dengan semangat serupa, belajar tanpa kemewahan, tapi dengan kemauan yang besar. Di balik hening kampung dan riuh hutan, mereka menyiapkan masa depan. Bersama siswa lain dari seluruh Papua, mereka dikumpulkan di ibu kota provinsi masing-masing, salah satunya di Merauke. Tak hanya dibekali pakaian dan dokumen, tapi juga dibekali nilai bahwa mereka datang dari tanah sejarah dan membawa misi perubahan. Program ADEM ini sangat baik dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama anak-anak yang berada di daerah terpencil. Sehingga mereka bisa punya wawasan, bisa punya pengetahuan, juga mendukung sehingga bisa mencapai Papua dalam generasi emas tahun 2045. Saya berharap bahwa anak-anak ADEM ini ketika ada di tempat lain atau di Jawa dan Bali, mereka hanya tugas belajar dan juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman mereka di sana sehingga
bisa punya banyak wawasan, sehingga ketika mereka kembali lagi ke tempat ini atau melanjutkan ke perguruan tinggi atau melanjutkan program adik, mereka punya segudang pengalaman atau segudang pengetahuan yang dapat dikembangkan ketika mereka kembali ke tanah Papua, terutama Papua Selatan. Di Pusdikut, Kodiklat TNI AD Bandung, semangat nasionalisme ditanamkan. Mereka diajak memahami makna menjadi warga negara. Bung Hatta pernah menulis bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan anak-anak ini membuktikan bahwa hak itu dimulai dengan pendidikan. Dari Digul yang pernah menjadi sunyi, ke Monas yang berdiri megah di jantung ibu kota. Ini bukan sekedar perjalanan geografis, tapi ziarah batin. Mereka menapaki simbol perjuangan yang dulu hanya mereka kenal dari buku-buku sekolah. Namun kini, dari ketidaktahuan menuju pemahaman. Pertemuan dengan Menteri Pendidikan menjadi bukti bahwa suara dari Digul pun kini bisa didengar. Seperti Bung Hatta yang tetap menyuarakan gagasan meski diasingkan, kini anak-anak Digul membawa suara harapan dan semangat dari timur Indonesia. Bung Hatta tak pernah berhenti menulis di tengah keterasingan. Hari ini, anak-anak Digul tak pernah berhenti bermimpi di tengah keterbatasan. Dari tanah pengasingan, mereka melangkah menuju cahaya, menuju Banten, menuju masa depan.